Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Wilaisi dari kampus TISIP Setiabudi Rangkas Bitung, program studi administrasi negara. Baiklah, saya di sini akan sedikit memaparkan terkait evaluasi peran Forum Anak dalam mewujudkan Kabupaten Lebak layak anak. Anak merupakan aktor utama sebagai sumber daya manusia yang penting untuk meneruskan cita-cita bangsa. Anak memiliki banyak potensi sehingga perlu digali agar mereka berkembang dengan baik. Untuk dapat memaksimalkannya, kita khususnya orang tua harus bisa memahami anak dan permasalahan yang mereka hadapi. Cara terbaik untuk memahaminya adalah dengan mendengarkan aspirasi mereka. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak untuk mendorong keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya. Peran Forum Anak sendiri adalah sebagai pelopor dan pelapor. Pelopor mengacu kepada anak untuk berkontribusi aktif dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di sekitarnya. Sedangkan pelapor mengacu kepada peran anak dalam menyampaikan apa yang dilihat, diketahui, dan dirasakan oleh dirinya sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dia percaya dan mampu melindunginya. Manfaat adanya Forum Anak adalah untuk menjembatani kepentingan anak. Contohnya, memberikan hak-hak anak. Ada 10 hak anak, diantaranya hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan nama atau identitas, hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan hak untuk memiliki peran aktif dalam pembangunan. Manfaat yang kedua, sebagai media komunikasi dalam membangun pemahaman masyarakat terhadap pemenuhan hak anak. Contohnya, memberikan informasi yang berhubungan dengan hak-hak anak serta mensosialisasikan kepada masyarakat agar menjadi pelopor dan pelapor. Manfaat yang ketiga, sebagai mitra pemerintah untuk mengambil keputusan dalam pembangunan. Pasal 21 UU 35 tahun 2014 Negara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Itu bisa dilihat dan dibaca oleh teman-teman semua. Yang selanjutnya, sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah, kabupaten kota menyelenggarakan KLA melalui pengintegrasian kebijakan program dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, peraturan daerah, rencana aksi daerah KLA. Prinsip KLA ada 5, bisa dilihat: penghargaan terhadap perlindungan anak, tata pemerintah yang baik, arah kebijakan, mengoptimalkan potensi dalam penguatan lembaga, selanjutnya strategi, peningkatan peran untuk perseorangan, peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Ada juga di sini tahapan penyelenggaraan KLA, bisa dilihat oleh teman-teman semua. RAN KLA, rencana kegiatan yang lebih terperinci sebagai penjabaran dari dokumen nasional kebijakan KLA dan indikator rencana aksi, ukuran satuan, data dasar, target, instansi, penanggung jawab, dan program. Yang selanjutnya bisa dilihat ada partisipasi anak, hak sipil, dan kelembagaan. RAD KLA, di sini ada kelembagaan, hak sipil, dan kebebasan, dan sampai perlindungan khusus. Kabupaten Lebak terpilih sebagai kota layak anak pada tahun 2021 kategori Madya. Dan di tahun 2022, Kabupaten Lebak terpilih untuk melanjutkan ke tahap verifikasi lapangan secara hybrid oleh tim evaluasi KLA.
Pada tahun 2021, Kabupaten Lebak telah membentuk unit pelaksana teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Namun, dilihat dari kenyataan yang ada di lapangan, belum semua desa atau kelurahan di Kabupaten Lebak layak anak. Belum semua sekolah dasar dan menengah pertama menjadi sekolah ramah anak. Kurangnya sarana untuk terciptanya lingkungan ramah anak. Fasilitas kesehatan yang belum memadai untuk memenuhi kebutuhan kesehatan pada anak. Belum memadainya sumber daya manusia yang menangani masalah anak. Contohnya, kekerasan pada anak, pelecehan seksual pada anak. Hal ini tentu wajib diperhatikan oleh pemerintah maupun dinas terkait. Sampai saat ini, belum terciptanya jajanan anak atau warung layak anak. Bisa kita lihat, di Kabupaten Lebak, warung-warung yang menjual rokok semestinya tidak memperbolehkan anak untuk membeli, apalagi mengkonsumsi, karena dapat mengganggu kesehatan anak. Beberapa poin di atas merupakan hal kecil yang tidak dapat tertangani lalu menjadi masalah besar untuk keberhasilan KLA di Kabupaten Lebak. Menurut saya, Kabupaten Lebak sebenarnya belum memenuhi persyaratan karena berdasarkan permasalahan yang sudah saya bahas, pemerintah Kabupaten Lebak belum memaksimalkan strategi-strategi yang telah ditetapkan dalam rencana aksi Kabupaten Layak Anak. Maka dari itu, perlu difokuskannya langkah-langkah konkret untuk menangani permasalahan-permasalahan pada anak demi berjalannya program Kabupaten Layak Anak. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak terlindungi, Indonesia maju.